Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok belum ngejawab salam. Apa kudu dikasih pantun dulu kali ya? Boleh dikasih pantun, boleh. Baik kalau begitu mah. Kapal selam bawa ikan pari sama kelapa sawit. Yang kagak jawab salam keciri lagi nggak punya duit. Ada pantun buat ibu-ibu, mau ngedengerin apa enggak? Men kalau saya pantun siap jawab cakep. Siap jawab cakep. Bagaimana? Siap jawab cakep ya. Daun salam, daun salak, daun papaya. Kurang semangat. Daun salam, daun salak, daun papaya. Cakep. Mak-mak, ibu-ibu yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan jadi mertua saya. Bukan. Bukan begitu konsepnya. Ulangin lagi, gue mah gak kaci. Daun salam, daun salak, daun papaya. Ibu-ibu yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan dapat menantu yang kaya. Ini kalau mantu kaya mah amin kencang jasa. Keciri pada matre semua ya. Ada lagi pantun buat ibu-ibu, mau ngedengerin bu? Anak raja mandi di kolam, anak kucing kejebur di kali. Ibu-ibu yang kagak jawab salam, hati-hati nanti lakinya kawin lagi. Bu, ada bapak-bapak, kita kasih pantun boleh apa enggak? Enggak marah enggak? Enggak pundung enggak? Oke kalau begitu. Daun salam, daun tales diwadahan karena rantang. Bapak-bapak yang jawab salamnya lemes, jangan-jangan lagi mikirin utang. Utang istrinya. Haji Sulam bawa kampak, Haji Muhyiddin bawa gergaji, jawab salam kurang kompak. Ayo kita coba sekali lagi, siap? Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kudu duduk kali ya. Berhubung jamaahnya pada duduk atau saya juga pada duduk lah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang tadi kori bagus apa enggak bu? Ganteng apa kagak? Pengen punya anak kayak yang kori tadi?
Atuh pulung aja dia. Atuh mumpung masih ada di mari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat jamaah maulid yang berbahagia, terlebih dahulu izinkanlah AA untuk minta maaf. AA ilok nggak boleh saya dipanggil AA, atau ilokan saya dipanggil EE. Atau pan di Bandung di Jawa Barat ada kiai tukang ceramah yang tenar AA Gim namanya, atau bagian di Marima ada AA Selebeu namanya. Boleh bu? Emang apa kudu minta maaf? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata krama, kagak ada sopan santunnya, berdiri di sini di hadapan para jamaah semuanya, diundang oleh panitia ke sini, disuruh memberikan tausiah dalam acara yang amat sangat mulia ini, yaitu ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan sejak dilahirkannya junjunan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin semuanya, apabila perkataan saya nanti, ucapan saya nanti, tingkah laku saya nanti barangkali sudah barang tentu lebih banyak salahnya ketimbang benernya. Adapun salahnya mah di mana bae, maafin beya. Maafin beya. Dimaafin apa kagak? Ustadz pan ngomongnya lemes amat, ini kudu pakai ditanya segala. Ibu-ibu mah di mari biar kata desak-desakan kayak Ustadz itu piring udah pada kosong. Saya mah di dalam tadi boro-boro mau makan kue-kue aja. Jangan hargain yang kori tadi, kori juga kau belum makan aja. Makanya sini rada lemas. Atuh iya. Ya Allah ya Karim, apalagi tadi saya sangat terharu Bu, mohon maaf. Tadi sama MC, terus terang, tadi sama MC, tadi saya dipanggil katanya Ustad. Saya mah belum pantas dipanggil Ustad, apalagi dipanggil Kiai. Saya mah kalau digeroin Kiai, ilok nggak tahu mah digeroin. Iya, saya mah kalau dipanggil Kiai, itu perasaan hati kuat sing sereblak. Kayak empuan mau beranak begitu. Jalannya jalan tadi dari musola kemari kayak kagak napak-napak aja. Emang kenapa? Sebab kiai itu di samping ilmunya tinggi, pengalamannya luas, muridnya banyak, punya pesantren, itu baru disebut kiai. Juga saya mah belum pantas jasa dipanggil ustaz. Emang kenapa? Sebab definisi ustaz itu adalah huwa al-mahir bil ulum. Satu orang yang menguasai 12 warna ilmu, kesohor ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya, itu baru disebut kiai bukan, ustadz juga bukan. Saya memen casingnya doang. Mak tahu casing? Casing mata ompol bocah. Hah? Oh pesing. Bukannya pesing mah kalau nggak punya duit. Keciri pada tahu semua ini. Ya pada nggak punya duit semua berarti. Ya Allah ya Karim, berarti saya salah mah ya, nyebutinnya saya salah ya. Oke kalau begitu mah saya mengakui kesalahan dah. Atau gentle lah laki-laki kalau ngakui kesalahan mah benar. Sebab laki-laki yang sempurna itu bukan laki-laki yang tidak pernah punya salah, tapi lelaki yang punya salah namun ia mengakui akan kesalahannya. Makanya engkau wahai para wanita yang sedang menjalani hubungan, yang sedang menjalani rumah tangga, abadikanlah rumah tangga kalian. Why? Dengerin. Jangan tuntut pasangan kamu, jangan tuntut laki-laki kamu untuk menjadi laki-laki yang sempurna. Tapi terimalah kekurangan dia dengan cara kamu yang sempurna. Selebel. Begitupun laki-laki.
Pandanglah wanitamu layaknya air laut, walaupun terkadang ia surut atau pasang, namun rasanya tidak akan pernah berubah. Cakap-cakap baik. Kiai bukan, ustadz juga bukan saya mah. Tuh kayak yang tadi disebutin sama sambutan abah. Iya bau-baunya doang. Iya saya mau bau-bau kiai doang, bau-bau ustadz. Benar tadi kata abah, masih mending bau-bau kiai sama bau-bau ustadz daripada jadi kiai jadi ustadz bau. Bener mak? Atau iya saya mah kiai bukan, ustadz juga bukan. Terus apa? Ustadz. Itu juga baru kayaknya. Emang ustadz sama ustadz beda? Beda. Ini mah pakai D. Iya, bahasa Arab kan begitu mah ya. Beda huruf, beda makna, beda arti. Jangankan beda huruf, jama bahasa Arab mah nih, beda harokat aja udah beda artinya, bener? Lah iya kayak bahasa Indonesia ada yang namanya suku Sunda. Pan di mari sukunya Sunda ya? Itu Sunda kayak akan bahasa itu. Hah? Nih saya mau tanya nih ya, berit dan burit beda apa sama? Burit dan birit sama apa enggak? Birit dan burut sama apa enggak? Tuh kan tahu semua di mari juga. Sekarang saya mau tanya, kalau burit artinya apa? Sore. Kalau berit artinya apa? Kalau birit bujur. Kalau burut turun bero. Lah turun bero ya? Lah iyalah kondor. Tuh kayak akan bahasa. Begitu juga bahasa Arab sama. Terus lantas apa kepanjangan dari bahasa ustadz? Ustadz itu kepanjangan dari kata usaha tidak anak deres. Itu juga baru kayaknya. Sebab saya yang usahanya doang, tidak anaknya mah belum deres, dia belum kawin. Atau sekalian promosi saya mah di mari. Ada perempuan lagi. Banyaknya seperawan saya jadi gemeter. Atau ustadz mah bu, bagaimana anaknya kagak deres ya? Dia mah kemana-mana kagak. Pegawaian kagak punya. Sehari-hari pegawainya merongkol lah begitu aja dia mah. Atau iya adanya itu-itunya, atau yang ada ya kali digarap. Bener. Makanya ustadz mah di mana-mana jarang yang anaknya langka. Dia mah belatak weh. Saya punya temen di Jati, ustadz anaknya 15. Punya temen di Paku Haji, ustadz anaknya 18. Atau yang ada kali pegawaian ngabain anak ya kali. Jadi sekali lagi ibu bapak hadirin semuanya, apabila perkataan saya lebih banyak salahnya, adapun salahnya mah di mana be, maafin be ya. Maafin be ya. Selanjutnya ada istilah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya saya mah dah jauh-jauh dari Cikokol datang ke sini. Yang pertama silaturahim. Pengen jasa dianggap anak sama orang tua di sini. Pengen jasa dianggap keluarga sama orang sini. Maka oleh karena itu, takut ibu bapak semuanya ada yang belum kenal sama nama saya, ada yang belum apal sama nama saya. Tadi nama saya udah disebutin nama MC. MC nyebutin nama saya tadi kurang. Selebel. Kurang. Nama saya apa? Nama saya mah sebenarnya Triple SBL. Itu Triple S apaan? Silahudin Salik Sasmita. Terus kalau BL-nya apa? Itu BL titel saya mah. Mentitel bikinan saya dewek. Kata mama, pantasan beda sama yang lain. Atuh beda lah. Itu titel bikinan saya dewek. Orang lain mah titel apa? Profesor, insinyur, doktor Andes, bener. Ada lagi sekarang mah doktor Rangda. Diceraiin kali sama lakinya. Atau iya titel bikinan saya dewek. Makanya orang lain mah gak ada yang punya BL. Itu BL kepanjangan dari kata apa? BL itu kepanjangan dari kata belum laku. Aduh sekali promosi lah gue malah. Kalian balik dari mari bawa begitu. Atau iya padahal mah mohon maaf. Kalau kita bicara tentang titel, mohon maaf. Laki-laki pasti semuanya pada punya titel. Bener mak? Sebab laki-laki kalau nggak punya titel, laki-laki kalau kagak ada titelnya, mual bakal laku sama perempuan. Kalau laki-laki itu kagak punya kenapa? Biar kata laki-laki itu ganteng, biar kata laki-laki itu pinter, biar kata laki-laki itu kaya. Tapi kalau kagak punya titel, kagak bakal laku. Kalau itu laki-laki kagak punya sebab titel itu kepanjangan dari kata titit ngegantel.
Kayaknya mama di mari bubar dari ingatnya titel dong. Ditanya malakinya, mama, iya Fafa. Dari mana? Muludah. Di mana? Di musola Al-Ikhlas. Ceramahnya tadi apa yang ditanggap? Titel. Ya Allah ya. Tuh, saya mah paling bangga, sebenarnya paling bangga ini Pak Ustadz. Kalau ceramah depannya banyak ibu-ibu. Bener aja, jujur. Saya mah di mana-mana kalau ngaji paling bangga jasa kalau di depan saya banyaknya mama. Saya yang paling gak suka kalau di depan saya ceramah perempuan, para perawan. Emang kenapa? Suka tiba-tiba sesak napas. Kenapa bisa seperti itu? Karena separuh napasku ada di kamu. Ya Allah. Terus dulu terus. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustazah, para hujjaj wal hujjajah, para pimpinan majelis taklim, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan pengajian, para tokoh masyarakat, para orang tua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doain mudah-mudahan para guru-guru kita, para kiai kita, para ustaz kita, mudah-mudahan Allah tambah-tambah sehat panjang umur, Allah tambah-tambah barokah rizkinya, dan mudah-mudahan para guru-guru kita selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya muliakan juga aparatur pemerintah, baik dari tingkat bawahan sampai atasan. Wabil khusus yang saya muliakan Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji, siapa sih sekarang presidennya? Prabowo, beserta wakil, siapa sih nama wakilnya? Gibran apa Samsul lu? Hah? Gabrin. Tak lupa yang saya muliakan Bapak Presiden beserta wakil. Tak lupa yang saya muliakan juga Bapak Gubernur. Tak lupa yang saya muliakan juga Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, yang alhamdulillah pada malam ini semuanya diwakilin sama Bapak RT. Bapak RT ada, Ibu RT, Bapak RW ada, Ibu RW. Kita doain Bu, mudah-mudahan para pemimpin kita Allah jadikan para pemimpin yang adil dan amanah, yang sayang sama rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya muliakan juga para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah menggunakan waktunya, menyempatkan waktunya dari rumah ke sini untuk hadir mengikuti acara Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini kelak dikumpulkan bersama baginda Rasul di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga yang saya muliakan sahabat saya, guru saya, alhamdulillah jasa kelapa puan datang. Abah hatur nuhun Abah. Pengertian Abah mah. Doain mudah-mudahan Abah sehat panjang umur. Kawin lagi nggak Bah? Yang saya muliakan guru saya, sahabat saya Al-Ustadz Wahyu, juga beserta para jajaran panitia penyelenggara acara Maulid Nabi. Kita doain mudah-mudahan para panitia yang telah mengorbankan tenaganya, yang telah mengorbankan waktunya, pikirannya, dan juga hartanya demi terselenggaranya acara Maulid ini, mudah-mudahan para panitia Allah balas dengan balasan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya muliakan juga tim Hadroh Bentabok yang dipimpin oleh sahabat saya Ustadz Korong. Kaget saya di jalan di telepon, woi udah di mana? Cih kata si ini mah dia teman pespa saya. Kita doain mudah-mudahan para tim Hadroh Allah sehat panjang umurkan, mudah-mudahan ditambah-tambah barokah rezekinya. Yang udah kawin mudah-mudahan ditambah-tambah bininya. Amin kencang jasa Korong. Jam berapa ini? Menunjukkan, mohon maaf sekarang menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Mau sampai jam berapa mas saya ngomong?
Ah, jam tilu. Ini kayak pepatungannya gede aja. Pakai nawar segala. Saya mah cuma pengganjal doang sebenarnya mah. Berhubung kiai inti kita yang kita tunggu-tunggu masih di perjalanan. Jadi kalau kiai nanti datang kasih jalan. Jadi saya mah mencuma pengganjal doang, tambal ban. Jadi kagak lama-lama, cukup sampai jam 3:30 subuh. Kata mama tuh gempor gua. Ibu bapak kuncinya cuma 2. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, kuncinya yaitu kudu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Betul? Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, kudu melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Di antaranya 2, ada kewajiban orang tua kepada anak, ada juga kewajiban anak sama orang tua. Ada kewajiban orang tua kepada anak, ada juga kewajiban anak sama orang. Sebab inti daripada maulid ini adalah menteladani akhlak Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kewajiban orang tua sama anak, ada juga kewajiban anak sama orang tua. Mana kewajiban orang tua kepada anak? Kata baginda Rasul, man wulidalahu waladun. Siapa orang yang telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama adalah fal yuhsin ismahu, kasih tuh anak pakai nama yang bagus. Kalau kita di mari ngaku orang Islam, kita di sini ngaku beragama Islam, maka kasih nama kepada anak juga dari nama Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jangan tanggung-tanggung. Biar Islam kita sempurna, kita ngaku beragama Islam, kita orang Islam, maka ngasih nama ke anak juga pakai nama Islam. Bagaimana nama yang bagus mah? Contohnya kita ngasih nama ke anak ngambil dari nama para nabi, ngambil dari nama para rasul, ngambil dari nama para malaikat. Nggak apa-apa ngambil dari nama para sahabat. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak di mari, kalau mau ngasih nama ke anak pakai nama para malaikat, pilih-pilih dulu. Sebab nggak semua nama malaikat cocok buat orang, bener. Ijroil mah jangan. Abongan orang namanya Ijroil begitu. Orang namanya Ijroil punya teman sakit ngejenguk, kata orang tuanya, no Ijroil datang mati. Lah kaget orang namanya Ijroil. Bener mak? Lah iya. Korong dia belum korong. Tuh, atau kita sebagai orang tua mau ngasih nama ke anak, make dari ngambil kata Asmaul Husna. Cuman kalau kita mau ngasih nama anak ngambil dari kalimat Asmaul Husna, itu diawalin, kudu digandeng, kudu diawalin sama kalimat Abdu. Contohnya Rohim, Abdur Rohim. Contohnya Rohman, Abdul Jalal, Abdul Ghafur, Abdul Karim, Abdul Syaiton. Loh jangan. Loh orang Abdul Syaiton gitu. Tuh kalau laki-laki, bagaimana kalau empuan? Nah kalau empuan yang bagus mah itu dari kata Siti Masyito, Siti Rodiah, Siti Khadijah, Siti Aminah. Kan bagus begitu ya. Ada di mari po Aminah ada, po Titin, po Rodiah, po Sauda, lengkap amat. Tuh, atau ngasih nama anak perempuan dengan nama yang bermakna. Nur Azizah, Nur Hasanah, kan bagus begitu ya. Iya jangan kayak orang dulu. Mohon maaf, kadang-kadang orang dulu ngasih nama ke bocah, ngasih nama ke anak, itu menyesuaikan ketika bocah itu dilahirin. Abong-abong bocah dilahirin lagi musim banjir, banjir. Lah mending bocah nanti gedenya. Lah kita mah kasihan ya ke bocahnya ya. Mending kalau bocah gedenya kagak pinter. Kalau pinter dapat gelar profesor banjir. Bener mak. Lah iya, orang saya nih, saya pernah diundang hajatan, datang ke tempat hajatan, itu yang punya hajatan namanya Dengo. Buset, orang namanya Dengo. Kan kebina-bina terin ya.
Ini orang namanya korong lagi. Tuh, yang bagus ngasih nama mah. Ini kadang-kadang orang tua ngasih nama ke anak. Nama penyakit dikasih anak. Punya anak empuan, dikasih nama penyakit hernia. Lapan hernia penyakit mah ya. Iya hernia mah kata dokter itu teh. Lapan kata adik kita mah burut itu. Lah bener mak. Lah iya burut kan? Lah kondor. Betul apa tidak? Atau kadang-kadang orang tua ngasih nama ke anak aneh lagi. Abong-abong misalnya orang tuanya pembisnis. Barangkali dia bergaul sama orang-orang Tiongkok. Ngasih nama ke anak berhubung dia punya bocah bayi. Ngasih nama ke bocah pakai nama orang Tiongkok. Anak yang pertama namanya Siang-Siang Malingseng. Entar ke diborgol tuh bocah sama polisi. Tengah bolong Malingseng. Anak yang kedua namanya Linglung. Kadang pakai celana, kadang kagak tuh bocah. Linglung. Anak yang ketiga namanya Liang Taibau. Ya, itu mah bocah kalau udah jadi ustadz kagak pantas dipanggil. Insya Allah malam ini dipimpin tahlil sama ustadz Liang Taibau. Ya, pada kabur jamaah bau. Anak yang bontot dinamain Cangcut Bau. Ya elah. Kasih nama anak mah pakai nama yang bagus. Kalau kita sebagai orang tua kagak idep, kagak ngerti, kagak paham ngasih nama ke anak pakai nama yang bagus, lah tanya apa sama orang yang berhak. Siapa? Ustadz, kiai, datengin tuh sama kita Pak Ustadz. Datengin tuh sama kita Pak Kiai, tanya, Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya di rumah punya bocah, pengen dinamain nama yang bagus, tolong cariin ya, pakai nama yang dari Al-Quran. Kan begitu bagus ya. Iya, jangan asal-asal baik ngasih nama ke anak mah. Kenapa? Sebab nama itu adalah doa. Tuh. Terus bagaimana? Nah, kalau kita sebagai orang tua punya bayi dapat 7 hari, itu sunnah tuh orang tuanya ngasih nama. Bahkan kalau orang tuanya punya rezeki, potongin tuh embe 2 ekor di mana anaknya laki-laki. Potongin embe 1 ekor di mana anaknya empuan. Atunya diekahin ya. Terus diacarain sekalian cukur rambut. Beres acara, itu bocah botakin rambutnya. Beres dibotakin, rambutnya jangan dibuang, ditimbang. Nah, beratnya berapa tuh rambut? Orang tuanya sunnah sodakoh emas seberat rambut anaknya. Nah, pelebah anaknya rambutnya beratnya seberat 5,5 kintal. Mati orang tuanya. Nah, iya beban. Tuh, benar mak. Kasih nama anak yang bagus, tuh yang pertama. Mana yang kedua? Kata baginda Rasul, kewajiban orang tua kepada anak yang kedua, adabahu fal yuhsin adabahu. Kalau kita sebagai orang tua udah ngasih nama anak yang bagus, udah ngasih nama anak yang paling bagus, maka yuk sekarang mah kita didik anak kita dengan pendidikan yang bagus. Artinya ajarin anak kita, titipin ke pengajian, titipin ke pondok pesantren, biar anak itu mau ngaji. Mohon maaf Bu, Pak, mohon maaf. Zaman sekarang banyak orang tua yang kualat sama anak, kagak sedikit anak yang kualat sama orang tua. Bagaimana orang tua yang kualat sama anak? Orang tua yang kualat sama anak mah adalah orang tua yang lepas dari tanggung jawabnya. Kagak mau ngedidik anaknya, kagak mau ngajarin ngaji sama anaknya. Tuh, mohon maaf ya, sekarang mah jangan anak B disalahin. Lah emang yang mau punya anak siapa? Lah ilok anaknya masih didengkul teriakan, gue pengen punya baba gitu. Lepen kagak ya? Tuh, jangan anak B disalahin, didik tuh anak dengan didikan yang bagus. Pan semua ge orang tua mah nih, orang tua pada berharap ya punya anak yang soleh, bener. Nih dari sekian banyaknya ibu bapak di sini nih, saya tanya, jawab yang kompak.
Ibu bapak di sini pengennya punya anak yang soleh, apa pengen punya anak yang bangor? Pengen punya anak? Padahal gampang pengen punya anak soleh mah. Atau namanya si soleh. Hah? Anak yang namanya soleh mah nih punya sendal jepit merek Swallow, sendalnya jadi soleh. Bener mak? Ngejemur baju pinggir jalan, ditanya baju siapa? Bajunya jadi soleh. Orang yang namanya soleh berak pinggir jalan aja, ditanya ini tai siapa? Tainya jadi soleh. Ada di mari Pak Soleh ada. Mohon maaf ya Pak Soleh ya. Doain Pak Soleh biar sehat panjang umur. Tuh, biar kata babanya rampok, kagak mungkin punya anak laki, nanti anaknya gede disuruh jadi rampok lagi, kagak bakalan. Biar kata emaknya pensiunan dongdot, emang ilok dongdot ada pensiunannya. Ahlan wa sahlan wa marhaban, guru besar kita. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi sampai mana Bu? Hah? Ada yang nyebut soleh, ada yang nyebut dongdot. Tuh, biar kata orang tuanya pensiunan dongdot. Emang dongdot ada pensiunannya begitu? Lah iya kagak bakalan kayaknya punya anak empuan ngomong ke anaknya, nong, neng, ntar lu gede kayak emak ya, nih emak dulu ke sohor kemana-mana dongdot teladan. Pen bisa disebut dongdot teladan mak, iya dongdot yang kagak kasihan ke orang, kagak tegaan ke orang, orang punya duit berapa be malayanin, ntar lu gede jadi dongdotnya, kagak bakalan, bener. Anak itu ada dua Bu, ada anak yang soleh, ada juga anak yang salah. Soleh dan salahnya anak bagaimana didikan dari orang tua. Tuh maka istilah mengatakan buah mah jatuh mual jauh dari pohonnya, kecuali itu buah dibawa sama kampret, jauh dia mah jatuhnya di kali. Tuh didik anak kita biar anak itu jadi anak yang soleh. Nih mohon maaf Bu, anak yang soleh mah anak yang soleh, dia mah boro-boro di akhirat, di dunianya aja udah nyenengin hati orang tuanya. Sama anak yang salah juga, boro-boro di akhirat, masih di dunia juga, dia mah udah nyeselin hati orang tuanya. Bener mak? Nih contohnya nih ya, contohnya anak yang soleh nih, saya bel misalnya nih. Misalnya babanya di rumah lagi koma, anaknya lagi gawe di bel. Assalamualaikum toh. Waalaikumsalam. Ada apa? Lu lagi ngapain? Lagi kerja saya. Terus, atuh ini ada apa nelpon? Ini pulang baba lu ini lagi koma. Anak yang soleh mau buru-buru pulang, dia mau buru-buru ngambil wudhu, buru-buru baca yasin. Abis baca yasin ngedoa, ya Allah ampunilah baba saya, ya Allah ampunilah emak saya, ya Allah golongkanlah orang tua saya dengan golongan-golongan orang yang husnul khotimah, anak yang Nih pala gue telepon anak yang salah nih ya, ini susah amat nih. Gue telepon anak yang salah nih, anak yang salah ditelepon. Woi, lagi di mana lo? Lo apa sih ganggu gue belu ah? Lo lagi di mana? Gue lagi di luar. Ada apa sih? Pulang, baba lu koma. Emang lo lagi ngapain? Gue lagi nyawer. Ini gue tanggung baru habis 3 juta. Udah bilang aja ke bapak gue kalau mati mah duluan aja gitu ya. Tuh anak yang salah. Sebab soleh dan salahnya anak bagaimana didikan dari orang tua. Terus bagaimana kita kalau pengen punya anak yang soleh? Utamakanlah pendidik. Ada pendidikan umum, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada juga pendidikan agama. Nah, pelebah kita pengen punya anak yang soleh, utamakan pendidikan agama. Sebab syarat mutlak orang disebut soleh itu kudu ngerti ilmu agama.
Yang ngerti ilmu agama juga belum tentu soleh, apalagi yang tuh didik anak pakai ilmu agama. Kalau orang tua kagak bisa ngedidik anak, titipin ke pondok pesantren, titipin ke majelis taklim, kasih tuh anak ke pengajian, ke guru kita, biar anak itu bisa ngaji. Ini mah kadang orang tuanya juga sih yang suka berat sebelah. Pelebah, anaknya kagak mau sekolah, abis digebugin. Bener nggak Tong? Lu kagak sekolah, diomelin gak sama lu? Diomelin. Tapi pelebah anak kagak mau ngaji, jaelah didiemin aja. Emang saya nggak tahu apa Bener. Lah iya. Kadang-kadang anaknya mau pondok pesantren, mau mondok, berbilang ke emaknya, "Mak, saya minta doanya. Saya mau mondok lah. Mau ke Banten kek, ke Cirebon kek, ke Cianjur kek, saya minta doanya ya." Itu orang tuanya bukan ngedoain, bukan ngizinin, mata teriakan, "Jangan! Lu mondok mau jadi apa pulangnya? Atau jadi orang mah? Emang ada di mari orang pulang mondok jadi monyet?" Orang tua anak mau mondok bukannya doain, bukannya ngizinin, malah teriakan, "Jangan!" Kata gue jangan. Emang apa sih mah jangan? Lu pulang mondok gak bakal bisa ke pabrik. Bener. Lah iya, paling lu pulang mondok paling jadi ustad, kalau enggak jadi amil. Deh, mau makan apa ustad sama amil? Paling bisa makan kalau ada orang mati. Ntar lu jadi ngarep-ngarep orang mati. Ntar tetangga lu mati, lu malah girang, job lu mau datang. Apalagi kalau malam-malam ada burung berbunyi aja. Bodoh, ambil udah sibuk kayak nyariin HP. Ada burung malam-malam berbunyi aja, cuit. Ustad sibuk nyariin HP. Langsung nelpon Ustad. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam, Pak Amil, ada apa ini malam-malam nelpon? Ustad, ini mah kabar gembira. Kabar gembira apa Ustad? Pokoknya siap-siap kita bakal dapat proyek. Proyek apa Amil? Ini malam-malam burung udah berbunyi aja. Emang kenapa kalau burung berbunyi aja? Dasar Ustad PA. Emang bagaimana? Kan kalau kata orang dulu mah, kalau ada burung berbunyi aja malam-malam, itu tandanya mau ada orang mati. Itu Ustad sama gilanya lagi malah teriakan, "Alhamdulillah, Pak Amil. Kebetulan aja sini pendaringan lagi garing." Kata Pak Amil, "Ya udah kalau begitu mah dapat seminggu ini, pokoknya mah kita banyak-banyak ngutang. Udah bilang aja ke warung dapat seminggu baru kita bayar, kita mau ngajiin dulu begitu." Segitu bener dapat subuh, datang subuh. Itu bener ada pemberitahuan meninggal. Innalillahi di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segitu diterusin, nggak taunya kata Ustadz, yang meninggal mertuanya Ustadz. Kata Ustadz, jadi gue yang tekor. Tuh, orang tua sekarang pada takut jasa anaknya mondok. Sebab orang tua sekarang memikirnya begini, lu kalau nggak sekolah, lu nggak bakal punya ijazah. Lu kalau nggak punya ijazah, lu nggak bakal bisa gawe. Lu kalau nggak gawe, lu nggak bakal punya duit. Lu kalau nggak punya duit, lu nggak bakal bisa makan. Kalau di kampung Rancak Kelapa ada yang ngomong kayak begitu orang tuanya, maka orang tua itu kudu istighfar dan syahadat lagi kalau ada yang ngomong kayak begitu. Bener mak? Lah iya, pada ketakutan jasa si anaknya mondok. No, di kampung saya di Cikokol, orang yang mondok salapi kehitung. Dia pada ketakutan jasa. Baliknya kagak bisa jadi apa-apa. Baliknya paling bisa mandiin orang mati doang. Padahal gue mohon maaf, kata ulama, la gharbata li alimin. Tidak ada istilah belangsak bagi orang yang punya ilmu. Biar kata dibawa ke gunung kagak bakal bingung, biar kata dibawa ke kota kagak bakal sengsara. Survei membuktikan tidak ada ustadz, kiai, ustazah yang ngedorong-dorong gerobak buat nyari kerompongan. Lah malu dia juga. Bener mak? Lah iya, didik apa yuk anak kita mumpung lagi muludan. Bener, didik anak. Sebab mohon maaf, zaman sekarang kalau anak yang kagak ada dasar ilmu agamanya nih, anak yang kagak ada dasar ilmu agamanya, ya Allah ya Karim, kehancuran moral, kebobrokan akhlak nih melanda pemuda-pemuda kita. Bener? Lah iya, emang pemuda kita bagaimana? Pemuda kita hampir 100% udah kedoktrin sama orang barat. Terus cara nyelamatinnya bagaimana? Lah ini didik pakai ilmu agama. Coba lihat anak yang udah gede, dulunya kagak pernah disuruh ngaji sama orang tuanya, kagak ada dasar ilmu agamanya. Coba lihat gayanya, yang diikutin orang-orang barat. Bener mak? Orang barat pakai anting, jangan ikutin.
Orang barat mah pakai anting juga bagus ya, dia mah antingnya emas. Lah bocah kita pakai anting ngikutin kayak orang barat, mending antingnya bagus. Ini mah hadiah dari Ciki ngegantel di mah. Orang barat pakai tato jangan ngikutin. Orang barat mah pakai tato juga mah bagus, dia mah kulitnya bule, tatonya juga serem pun bagus ya. Lah bocah kita pakai tato ya geseng. Kulit geseng pakai tato lah, tato juga nggak bakal nyata lagi. Udah gitu mending tatonya kalau jengking ini mah ular kadut ya. Kata dia mah preman deh, preman main ke mall, di jalan naik angkot, di dalam angkot muntah ya. Ya, datang ke mall, mau masuk mall, sepatu dibuka. Pakai eskalator kalah deprok. Keluar dari mall minta dikerok ya. Dikerok juga gak bakal nyata, geseng lagi. Bener mak? Anak zaman sekarang yang kagak dididik dasarnya pakai ilmu agama, coba ke orang tuanya manggilnya, emang pada sopan? Manggil orang tuanya, manggil babanya sekarang mah bokap. Manggil emaknya nyokap. Datang neneknya kecap. Dah, manggil bokap berak di jamban. Tuh, ya Allah ya Karim, sekarang mah ngomong ke temennya juga pakai bahasa gaul. Bray, bro, kemana bro? Awas turun bro. Atau ngurut tuh turun bro mah. Tuh ya Allah ya Karim, coba kita lihat anak perempuan zaman sekarang di dalam berbusana yang kagak dididik dasarnya pakai ilmu agama, emang pada sopan. Udah kagak pada malunya sekarang mah. Rasa malunya pada dicabut-cabutin sama Allah. Bener. Lah kita lihat anak sekolah, anak SMA kelas 1 SMA aja. Lah padahal di SMA itu dididik ya. Itu bocah, itu anak SMA, kalau udah boncengan sama lakinya, buset deh. Itu laki bini juga kalah mesranya. Bener ini mah Pak Haji yang di dalam, ih bener ini mah buset, saya juga sampai iri sih, buset deh. Itu bocah buset, kalau udah boncengan sama lu bus. Bener ini mah Pak, bener. Kalau udah boncengan sama lakinya itu, lakiannya buset ini dadanya sampai melengkung begini. Buset. Emang orang tuanya mesra kayak begitu. Sohor. Orang tuanya emak babanya mau kondangan, segitu naik motor emaknya nempel sedikit ke badan babanya. Emang babanya ngomongnya bagaimana? Mah munduran dikit. Kadang-kadang babanya yang bawa motor sampai kagak ketahuan sih, kagak ngehen bininya jatuh di jalan. Segitu nyampe rumah, lah pantesan aja di motor enteng. Pas segitu lihat lah bini gue jatuh. Ya Allah ya Karim. Tuh lihat anak perempuan zaman sekarang yang ada dasarnya kagak dididik pakai ilmu agama. Kadang-kadang perempuan umur 17 tahun, perempuan umur 20 tahun, pakai kaos bocah umur 3 bulan. Ya elah, pakai ngedar-ngedarin puser lagi. Mending puser yang ngedalam ngelempot gitu. Ini mah puser yang ngejolor keluar. Ada kali segede panangkol bedug mah puser. Udah gitu pakai celananya pakai apa mak? Celana segini nih. Hah? Strip. Iya udah gitu pakai celana strip ya. Hah? Stres? Apa sih? Street. Udah gitu pakai celana street sama rok mini ya. Buset deh, mending kalau mulus mah ini mah dari betis sampai ke paha, jiguhan ada, gocepan ada, ini cepean ada, apalagi gopean mah. Kalau gegaruk teh ngebul. Allah ya Karim, ustadz juga segitu ustadz, yang pangkatnya ustadz ngelihat kayak gitu boro-boro nafsu, bawaannya pengen ngajong. Lah bener mak, lah ini mah saya lagi cerita kenyataan ya. Ya mohon maaf ini mah kenyataan zaman sekarang. Emang anak zaman sekarang perempuan bilang pakai busana yang sopan bagaimana? Sekarang mah bilang pakai busana yang sopan itu pakai celana legging. Mama tahu celana legging? Lah iya itu celana super ngetat dari bahan karet itu. Bener mak. Lah iya nggak masalah sih pakai celana legging kalau luarnya pakai rok ya. Apalagi kalau pakai gamis pun bagus begitu ya Maya. Ini mah jaelah pakai celana legging doang, buset deh. Ya, pakai nyomot aja dah. Udah, Ustadz juga biar kata imannya kuat, imin mah belum tentu kuat. Ya Allah ya Karim, aturan nih sebagai orang tuanya tuh didik, ajarin anaknya. Anaknya pakai celana legging, tanya, "Neng, pakai celana legging lu?" "Iya, Mak." "Ah, udah itunya pakai rok atau luarnya. Kalau nggak pakai gamis, kalau begitu kan pantas ya." Ini mah orang tuanya juga yang sengke.
Anaknya ngelihat pakai celana legging, emaknya ikut-ikutan pakai celana legging. Ya, mending pantes awak segede gerobak bakso pakai celana legging. Lah penjadinya kayak kodok bancet. Ya Allah ya Karim. Udah gitu naik motor NMAX pakai kacamata gede begitu. Wih, Luna Maya nih, Luna Maya. Bleh. Luna Maya pakai motor kencang, segitu kencang berbunyi blok 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 blok. Segitu ngerem, pas ngerem lah ini ban motor kagak kempes, kencengin lagi, bunyi lagi blok 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 blok. Enggak taunya pipinya udah kopak. Ya Allah ya Karim, tuh didik anak kita mumpung muludan nih, berkah mulut pulang dari malih, yang anak kita belum ke pondok pesantren, yang anak kita belum kita suruh ke majelis taklim, yang anak kita belum kita didik dengan pendidikan agama. Nih berkah dari muludan, yuk kita didik anak kita pakai ilmu agama biar anak itu jadi anak yang jadi anak yang berakhlak. Lapan baginda Rasul diutus ke alam dunia, innama bu'itsu liutammima makarimal, buat nyempurnain akhlak. Kalau anak kita kagak dididik dengan ilmu agama, bagaimana anak kita mau jadi berakhlak? Bener. Tuh yang kedua. Mana yang ketiga? Kata baginda Rasul, wa in balagha falyuzawij. Kalau kita sebagai orang tua nih, emak babanya nih, anak kita udah dikasih pakai nama yang bagus, anak kita udah dididik dengan didikan yang bagus, terus anak kita udah umurnya udah dewasa, terus anak kita punya dedemenan, atau ada yang demen sama anak kita, buru-buru nikahin tuh. Atau misalnya anak kita perempuan berkah mulut yang udah dewasa, cariin jodoh. Kalau bisa sama jodohnya nih, lakiannya nih yang ada dalam ini di malam ini nih, yang hadir anak hadroh pungut itulah. Hah? Cih, hari dong parah lu. Cipu, mohon maaf nih, kagak bakal nyesel mulung anak hadroh mah. Tangannya dia mau pada berurat. Tuh iya, ada yang ngapa-ngapain ditabok. Mau tahu tabokan anak hadroh lu? Tuh, ya, yang kewajiban orang tua kepadaan. Mana kewajiban sekarang? Kewajiban anak sama orang tua. Guru kita udah datang. Kewajiban anak kepada orang tua. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, bagaimana? Ya bunayya la tusyriku billahi syai'au wa bil walidaini ihsana. Janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah, nak. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa kita mesti berbuat baik kepada orang tua? Jangan pakai kenapa-kenapa. Jangan pakai nanya kenapa. Orang tua mah banyak jasanya. Bener mak, jasa orang tua mah kagak bakal bisa kebayar. Orang tua mah kagak bosen-bosennya ngurusin anak. Dia mah apa baik anak, bener. Biar kata anaknya 15, orang tua mah kagak ada bosennya ngurusin anak. Sebaliknya, anak yang 15 pasti bosen ngurusin orang tuanya yang satu. Bener mak? Lah buktinya anak 15, buset itu orang tuanya diputer-puterin. Hari ini dikelor, hari ini dielor, besoknya dioper lagi ke kidul, besoknya dioper lagi ke wetan. Buset itu emaknya sampai mati di jalan. Ya Allah ya Karim, kita mah sebagai anak ya, kadang-kadang bosen ngurusin orang tua. Kadang-kadang orang tua yang dulu ngurusin kita dari kecil, segitu orang tua lagi sakit, bebilang ke anaknya, "Neng, tong antar emak yuk, antar emak ke klinik." Itu anaknya bukan nganter, malah teriakan, "Ngapain sih mak?" Ini badan emak meriang baik, takut kena tampak. Blah, udah nenek pakai kena tampak segala. Udah di rumah aja sih mau goan amat jadi orang. Buset itu anaknya bukan nganterin ke rumah sakit, malah teriakan. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Janganlah ngomong ngebentak-bentak kepada kedua orang tuh. Orang tua minta antar sama anaknya buat berobat, bukannya dianterin malah teriakan. Kudunya mah wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong mah sama orang tua kudu baik. Ngomong mah sama orang tua kudu sopan santun. Lah dia mah kagak inget. Dulu kita masih bocah, dulu kita masih bayi. Nih, mata kita kagak bisa melek karena belek. Tuh orang tua ngobatinnya bagaimana? Dijilatin.
Makanya yang tahu rasanya belek men bapak kita, mama kita. Emang ada di mari yang anak nih tahu rasa belek bapaknya, mamanya? Boro. Orang tuanya lagi sakit aja dia mah boro-boro mau nyebokin, malah dipempesin. Emang kenapa? Jember, gue juga tahu jember. Bener. Lah padahal itu mumpung ya, kesempatan, mumpung orang tuanya lagi sakit. Tuh sebagai anak nyebokin orang tuanya. Mumpung orang tuanya lagi sebab kalau orang tuanya udah sehat, orang tua kagak bakal mau dicebokin. Lah ilok orang tuanya nih, baba emaknya sore-sore keluar rumah, tong gue keluar dulu ya, dipanggil, mak mau kemana? Emang apa? Sini dulu, cebok dulu. Lepan ilok ya, lepan kagak bakalan kayak begitu tuh. Kudu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak ada anak yang sukses, tidak ada anak yang berhasil, tidak ada anak yang berbahagia kalau tidak diiringi dengan doa orang tua. Lah jangankan kayak begitu, kita pengen dapet ridhonya Allah aja, jangan jauh-jauh, dapetin dulu ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita, emak baba kita udah ridho sama kita sebagai anak, lah jangankan orang tua, Allah juga pasti ridhollah fi ridhol walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Tuh ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Begitu juga bendunya Allah. Kalau kita pengen Allah murka, jangan jauh-jauh, berbuat jahat aja kepada orang tua, Allah murka. Bener. Pan semua juga manusia nih yang ada di mari khususnya, tujuan hidupnya pan pengennya jadi manusia yang mulia dan berbahagia. Mulia di hadapan Allah, bukan cuma mulia di hadapan manusia, tapi mulia juga di hadapan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu. Apalah arti mulia di hadapan manusia kalau kita di hadapan Allah terhina? Bener mak? Lah iya begitu juga kita pengennya hidup bahagia, bahagia di dunia dan bahagia juga kelak di akhirat. Kita pengennya dapat ini ngomong-ngomong surga, emak-emak di mari sama bapak-bapak, pengennya masuk surga apa neraka? Pengennya masuk surga apa neraka? Sekarang pertanyaannya begini, emang pantas orang sini masuk surga? Ini pedek jasa. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu terbuka. Tak mudah hanya untuk orang, carilah pintu dengan amal. Tuh apal jam bang? Lah iya ibu-ibu mau apa? Coba bapak. Makanya saya paling demen ngaji di depannya ibu-ibu. Sebab ibu-ibu mah kalau ngaji dia mah lagu nomor 1. Nggak kayak bapak-bapak. Bapak mah kalau ngehadirin acara, ngehadirin ceramah, ngehadirin pengajian dia mah tungkul lah begitu tuh. Kirain tungkul-tungkul, kirain ngedengerin ceramah, nggak taunya kue habis 2 piring. Canda pak. Tuh ibu-ibu mah demen saya mah. Dia mah sebab ngajinya nyanyi melulu. Jadi dia mah walaupun ngajinya melulu saya mah salut. Salutnya begini. Biar kata ibu-ibu di mana-mana kalau pengajian itu hampir 90% dia mah banyak nyanyinya. Tapi saya salutnya Bu. Ibu-ibu mah kalau pengajian nyanyinya Ijroil dipanggil. Lah gurunya aja sampai takut sih. Set gurunya yang nggak berani manggil malaikat. Muridnya beranian manggil malaikat. Kan begitu nyanyinya. Bila Izoid. Tuh kan beranian ya. Salut gue. Ya Allah ya Karim nih, mohon maaf Bu, mohon maaf. Kalau kita ngomongin tentang pantas, kayaknya orang kayak kita mah kagak pantas masuk surga. Kenapa? Kita mah lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya, bener? Lah iya. Kita mau masuk surga lewat mana? Kalau kita ngandelin masuk surga lewat pahala sholat kita, sholat kita paling lama 5 menit. Bener? Lah iya paling lama 5 menit. Itu sejadah diamparin sholat. Berdiri di atas sejadah. Iya niatnya mau usoli fardhol maghrib Selasa Rabu Kamis. Allahu Akbar. Hah? Lah iya mulut mengucapin Allahu Akbar.
Belum baca Fatihah acan nih, pikiran sama hati terbang. Segitu Allahu Akbar. Belum doa iftitah acan. Set itu pikirannya, ya aduh, mana minggu ini banyak kondangan lagi. Mana gua keutangan pegoh lagi. Mana gua keutangan kerupuk sebelak lagi. Ya elah. Kalau kita ngandelin pengen masuk surga, ngandelin pahala sholat kita, kayaknya jauh. Lah bapak-bapak, apalagi kita mah paling demen sama berbuat dosa Maya. Lah coba bapak-bapak, kalau disuruh bangun jam 3 malam suruh sholat tahajud, emang bangun? Sohor. Apalagi pelabah nonton bola mah kagak kudu dibangunin. Bangun dewek, bener. Mulut kita lebih banyak ngomongin orang daripada baca Quran. Bener. Lah mulut diajak baca Quran males. Apalagi diajak zikir, udah pokoknya mah males jasa. Lah bener mak, pengen yang ngomongin orang aja. Mending orang lain yang diomongin, mah gurunya dewek diomongin. Lah orang tadi saya baru datang, buset, langsung diomongin baik sama mama. Kata mama, itu ceramahnya, iya, emang kenapa? Batiknya tua kayak aki-aki. Ada lagi yang samping yang ngomongin, iya habis kondangan kali, jadi aku baru dia datang. Mending ini mah di pengajian segitu lagi di pengajian itu dia, tapi sempet aja ngomongin orang. Mending orang lain yang diomongin, ini mah usahanya dewek diomongin. Segitu ibu-ibu kumpul di pengajian, usahanya baru datang lewat pintu, buset langsung diomongin aja. Usahanya pakai kongkorong gede, pakai rantai, tahu rantai? Buset pakai rantai gede diomongin. Kata ibu-ibu, pok lihat dah usaha kita, emang apa? Rantainya gede. Dapat arisan kali ya. Yang diajak ngomongnya sama gilanya lagi nyautin aja. Iya pok, tapi kuningnya begitu. Yang di belakang sama gilanya lagi nyautin aja. Pok, itu mah imitasi. Harganya 35, belinya di pasar malam. Ya Allah ya Karim, lagi kondangan, sempet aja ngomongin orang. Segitu lagi kondangan, lagi makan, itu dia. Ada orang yang kondangan yang kelihatan dia rada aneh. Bininya cakep, lakinya jelek, abis dikatain. Ngomong ke temannya, "Pok lihat dong, perempuan cakep-cakep, lakinya kayak begituan ya. Gue mau punya laki kayak gitu, gue tinggali." Ini ada lagi yang kondangan, lakinya ganteng, bininya jelek, abis dikatain. "Pok lihat dah, no, laki-laki ganteng-ganteng mati di balik setan kali ya. Emang apa? Ganteng-ganteng bininya kayak butulan kentut." Ya Allah ya Karim. Bener bu. Apalagi nih kita masih punya sifat sombong. Iblis, tahu ma iblis? Ma iblis tahu? Kayak bagaimana? Ini temennya kali. Tuh iblis yang awal hidupnya di alam dunia, kemudian Allah turunkan di surga, kemudian Allah turunkan ke alam dunia. Kenapa? Karena iblis punya rasa sifat sombong, kagak mau sujud kepada Nabi Adam. Nih kita juga sama, masih banyak sifat sombongnya. Bagaimana sifat sombongnya? Baru kaya sedikit, tulang pinggang udah di leher. Baru kena gusuran, buset, itu emas dari mulai jari penuh semua sama emas. Pakai gelang sampai ketek nih, pakai ketek. Waduh, nunjuk kue juga udah kan begitu lagi begini nih. Itu nunjuknya dari belakang, pok, itu kue apa? Wah, tahu. Ya Allah ya Karim, tuh kalau kita pengen masuk surga ngandelin pahala kita kayaknya jauh. Tapi untungnya kita bu, untungnya kita jadi umat terakhir, kita jadi umat baginda Rasul. Nabi kita punya janji, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, maka orang itu akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, cuman sekarang pertanyaannya, cinta kita sama Nabi udah bener apa belum? Ini ngaku. Lah iya, kagak cukup kita ngaku cinta sama Nabi, bilang ke Ustadz, Pak Ustadz saya cinta sama Nabi. Kagak cukup kita ngaku cinta sama Nabi, berbilang ke Kiai, Pak Kiai saya cinta sama Nabi. Kagak cukup. Kenapa? Sebab cinta itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi cinta butuh dengan pembuktian. Bener. Lah iya, kayak pemuda aja nih, anak muda kalau lagi pacaran, lah pasti dia nanya nih, ceweknya nanya ke laki-lakinya, kata ceweknya, "Aa,
Dijawab sama lakiannya, iya ataupun manggilnya kenapa? Cinta enggak sama Neng? Itu lakiannya ngejawab dengan pedenya, atuh cinta mati lah. Tidak ada lagi wanita yang di alam dunia ini yang cintai selain Neng. Pokoknya mah I love you full mentok abis udah pokoknya mah. Itu lakiannya sampai bilang begitu. Neng, andai kata cahaya rembulan purnama enggan untuk menampakkan sinar keindahannya, cukup dengan senyumanmu yang akan menggantikannya. Selebel, pret. Tuh anak muda pasti dibalikin lagi sama perempuannya. Apa kata perempuannya? Kalau cinta sama Neng, ngaku cinta sama Neng, apa buktinya? Bener? Lah iya, begitu juga kita cinta sama Nabi, kagak cukup kita ngaku doang. Kagak cukup kita berbilang ke siapa aja ngaku cinta sama Nabi, tapi kudu sama pembuktian. Bagaimana cara ngebuktiin cinta kita sama Nabi? Salah satunya pembuktian cinta kita sama Nabi, kudu banyak-banyak baca sholawat. Mak di mari cinta sama Nabi. Mak di mari cinta sama Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah. Ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai kita lupakan, sebab itu kewajiban. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan suka belaga lupa pengajian di mana-mana. Ngaji itu kewajiban kita, kagak ngaji masuk. Mama yang bilang tuh, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan suka jelek sangka ke ulama, nggak boleh hewa. Takut di dunia celaka, di akhirat dapat sik. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu pengajian cantik, ampe saya jadi ngelirik. Bajunya juga menarik, gak taunya masih ngaku. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kudu banyak-banyak baca sholawat. Tuh apalagi ibu yang punya anak masih bocah, tuh sambil nidurin anak bacain sholawat. Ada 3 keistimewaan. Kalau ibu yang masih punya bayi nidurin orok sambil baca sholawat, itu ada 3 keistimewaan. Yang pertama, ibu bakal dapat pahala karena baca sholawat. Yang kedua, anak ibu yang dibacain sholawat, itu sholawat bisa jadi doa buat anaknya nanti gede jadi anak yang soleh solehah. Yang ketiga, itu anaknya bisa tidur nyenyak. Emang apa? Suara emaknya kagak enakin. Kata anaknya, daripada gue pusing, mending gue tidur. Tuh bacain sholawat. Ibu punya laki, indung-indung sholawatin. Lah emang apa? Betul bu? Lagian dipikir-pikir ya Pak, mohon maaf, orang tua zaman dulu sama zaman sekarang kayaknya beda. Orang tua zaman dulu itu kalau nidurin anak,
biar kata bukan solawatan, tapi dia mah nyanyiannya dia mah bermakna. Bener. Lah dulu saya kalau diindung-indung sama emak, kalau mau tidur itu suka dipakai nyanyian. Bagaimana nyanyiannya? 12 Rabiul hari lahir Nabi sempurna. Iya tuh begitu tuh. Kalau saya bosan saya bilang ke emak request, "Mak, bosan ganti apa?" Diganti sama emak saya. Lagu belut. Tahu nggak lagu belut? Indung-indung. Iya indung-indung lagu belut itu ya. Kata emak saya, indung-indung kepala lindung. Kata saya, mau diapain atuh kepala lindung, Mak? Hujan diudik di sini mendung. Pantas saya jadi udik sama rancak kelapa jauh. Anak siapa nggak pakai kerudung? Anak jablay, Mah? Anak Ustadz mah kagak mungkin. Hah, bener? Anak siapa nggak pakai kerudung? Terus mata melirik kaki ke sandung. Mah jalan yang melengah lagi. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Kelelep kali Aisyah itu. Tapi ujungnya, lihat ujungnya. Tidak sembahyang. Terus? Tuh kalau bisa mah tuh nyanyiin anak begitu tuh. Jangan ini mah ngegendong-gendong anak, nidurin anak pakai nyanyian, ngobok-ngobok ikan. Ini batin. Bener, Mak? Yuk, cinta sama Nabi kita cinta. Nabi kita punya janji, janjinya Nabi tidak akan pernah meleset. Janjinya Nabi, orang yang cinta sama Nabi, maka orang itu akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu. Kagak cukup kita ngaku cinta doang, kagak ada bukti. Buktinya perempuan aja, perempuan kalau orang ada yang ngaku cinta tapi kagak ada buktinya, enak apa kagak? Woi perawan jawab, enak apa kagak? Makanya zaman sekarang ibu seperawan juga nih, woi lu nih kudu pinter-pinter pagi laki-laki sekarang mah. Bener, Mak? Laki-laki zaman sekarang banyak laki-laki modus, banyak laki-laki yang mampu berkata-kata tapi tidak ada realita, mampu banyak janji tapi tidak ada bukti, mampu ngasih coklat tapi tidak mampu ngasih seperangkat alat sholat, mampu bilang I love you tapi tidak mampu ngajak ke penghulu. Itu kan sakit, sayang. Sakitnya tuh di mana? Bener. Makanya pilih zaman sekarang, memilih laki-laki jangan asal tampan dan jangan asal mapan. Mamanya nih nyari mantu jangan asal tampan dan jangan asal mapan. Kenapa? Karena yang tampan dan yang mapan belum tentu bisa menghargai perasaan. Karena setelah rumah tangga itu yang dicari bukan kepuasan tapi kenyamanan. Karena yang nyaman itu sudah pasti baik, tapi yang baik belum tentu bisa bikin nyaman. Makanya ibu cari cari menantu yang setia. Nih perempuan yang masih perawan, pilih-pilih zaman sekarang sama laki-laki. Jangan asal ganteng, jangan asal mapan, cari yang setia. Bagaimana caranya? Contohnya ada yang ngelancong, tahu ngelancong, Mak? Nganjang ya. Kalau kata orang mari menganjang ya. Nganjang ke rumah emak, ada 3 orang, yang satu bawa mobil sedan, yang satu bawa mobil Pajero, yang satu bawa mobil beko misalnya. Ada satu lagi anak santri bawa motor Supra, itu knalpotnya udah ngebul. Pilih yang mana? Pilih anak santri. Biar kata motornya ngebul, biar kata rambutnya gondrong, biar kata pecinya merah, biar kata motornya rusak. Itulah pria yang setia. Kenapa? Karena yang rusak itu diperbaiki, bukan diganti. Selebeong. Ya Allah, ya. Udah berhubung guru kita udah datang. Takut kemalaman, nanti mama di mari pada ngompol lagi. Ini terus-terus saya kayak papatungannya gede ya. Ya Allah ya Karim, Mak. Mama enak gagak kayak kagak tahu penderitaan yang ngomong. Yang ngomong udah sesele. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan emak-emak, bapak-bapak di mari pada sehat, pada panjang umur. Mudah-mudahan nih berkah mulu dan mudah-mudahan rizkinya biar ditambah luas. Bisa kebeli tanah ama sawah, bisa kebikin rumah yang megah, bisa kebeli mobil yang mewah,
Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Kehidupan kita dijadikan kehidupan yang barokah. Mudah-mudahan kita kenasiban bisa berangkat ziarah ke Madinah. Mudah-mudahan kita juga kenasiban bisa datang ke Mekah Mukarramah. Dan terintinya mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja ya Maya. Ya Maya. Widih saya disurakin Pak. Ya mudah-mudahan lain waktu kalau mau lagi atau undang lagi lah. Panitia mah pengertian. Kalau tadi cuman kori doang. Bahkan guru kita juga kayaknya cuman ceramah doang. Kalau saya mah tadinya korinya ceramah. Atau panitia mah udah lebih ngerti. Tuh kan. Ya Allah ya Karimah, mohon maaf sekali lagi apabila dari awal kata-kata saya banyak salahnya, banyak nyinggungnya, tidak termasuk saya untuk menyinggung. Tapi apabila ada yang kesinggung, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan emak-emak, bapak-bapak semuanya biar dikasih sehat. Terakhir sebelum saya tutup dengan salam, angkat tangan kita dulu. Semuanya yang di pojok, yang di belakang, yang di depan, angkat tangan kita. Balikin dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.